Kemudian kita misalnya membahas tentang logo yang dimiliki dalam tema besar Indonesia Maju HUT RI yang ke-75. Saya belum punya file nya sih, coba kita download dulu. Nah, logo ini sebenarnya sudah launching beberapa bulan kemarin, dan pertama kali launching itu dipublish oleh Kementerian Kominfo. Itu bagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti dari awal pasti tahu itu sudah diunggah atau dipublikasikan beberapa bulan kemarin. Namun di awal bulan ini itu banyak sekali rumor yang bahkan ada konflik pemahaman, perbedaan pemahaman tentang logo yang HUT RI yang ke-75 ini. Nah, sebenarnya dalam setiap tahun pemerintah itu selalu menyediakan GSM atau grafik standar manual dari setiap logo perayaan logo HUT RI yang dibuat setiap tahunnya. Ini saya download dulu, nanti kita lihat bagaimana branding atau pedomannya. Jadi grafik standar manual ini adalah pedoman penggunaan logo yang baik dan benar agar terjadi visual identity yang sama. Nah, ini yang disebutnya sebagai visual identity, agar pemahaman dari setiap orang yang melihat itu adalah sama. Oh, itu logo HUT RI yang ke-75. Ini grafik standar manual yang dimiliki atau buku panduan agar logo HUT RI yang ke-75 ini visualnya itu sama. Oke, di sini ada pedoman identitas visual Indonesia Maju dengan tema besar Indonesia Maju representasi dari Pancasila. Kemudian nah ini di sini logonya sama atau ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada bentuk logogram yang simbol seperti perisai ini, kemudian di bawahnya ada Indonesia Maju sebagai logo tagnya. Oke, untuk inspirasinya itu dari perisai. Ya, ini seperti yang kalian lihat ya, di sini ada perisai yang berada di lambang Garuda, kemudian diambil dan diolah dalam bentuk logo ke-75 ini, menggambarkan Indonesia sebagai negara maju yang mampu memperkokoh kedaulatan. Jadi di sini perisai, ya orang-orang pasti sudah tahu ya, perisai itu simbolnya apa sih, atau mencerminkan atau memberikan mana apa sih? Pasti memberikan mana perisai, tameng atau pertahanan, memperkokoh ya. Di sini memperkokoh kedaulatan dan menyimbolkan arti kesetaraan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Nah, di sini mungkin kita belum bisa melihat makna ini. Ada pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Kita baru bisa melihatnya di slide selanjutnya. Di sini ada pemerataan ekonomi dan kualitas hidup. Jadi ada garis ini, artinya adalah tadi pemerataan ekonomi. Di sini ada lurus ya, rata. Kemudian ada progres kerja dinamis. Nah, untuk bentuk-bentuk ini kenapa ada mana-mana seperti itu? Sebenarnya itu sah-sah saja. Kalian mau membuat sebuah bentuk dan memberikan makna seperti yang kalian mau, akan tetapi ada beberapa bentuk yang memiliki kesamaan atau menjadi secara general dia memiliki arti yang sama. Contohnya di sini adalah dinamis. Dinamis itu biasanya disimbolkan dengan bentuk grafik ya.
grafik atau juga lingkaran. Namun di sini dia lebih ke ini seperti grafik, akan tetapi grafiknya dia tidak naik kalau grafik kan pasti flat ya, naik turun tajam gitu bentuknya. Di sini dia ada lengkungannya. Di sini dijelaskan meskipun tidak bergaris lurus, paket kerja yang dinamis akan mencapai hasil akhir yang optimal. Kemudian selanjutnya ada regenerasi kerja. Nah, di sini terlihat sekali, di sini ada bentuk seperti lingkaran, enggak full ya. Jadi ini regenerasi. Ini kalau kalian lihat seperti recycle, logo daur ulang dan semacamnya, itu memberikan makna yang sama. Kemudian yang terakhir, keseluruhannya melambangkan kesatuan Indonesia sebagai negara yang, nah ini secara secara umum atau secara full versinya, melambangkan kesatuan Indonesia, menjaga dan mengamankan bangsa, membawa kedaulatan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya sistem identitas. Nah, di sini yang menarik, saya tadi kan menyebutnya ini adalah visual identity ya. Visual identity yang pertama, kita dihadapkan dalam sebuah logonya ini loh. Berarti nanti dalam penggunaan apapun logonya ya seperti ini. Nah, ketika nanti ada perbedaan atau ada konflik dengan media yang dipakai, nanti di bawahnya akan ada penjelasan atau petunjuknya. Nah, logonya itu di sini tidak asal-asalan ya pembuatan logonya. Di sini ada grid itu artinya garis bantu agar bentuk yang dibuat itu konsisten dan sama rata. Di sini ada persegi dengan ukuran yang sama dan lingkaran dengan ukuran juga yang sama, dipaten atau dibuat seperti motif. Nah, ini logo grid tadi ya yang saya sebutnya. Nah, di sini arti logo grid apa sih? Perhitungan dan pertimbangan agar komposisinya atau proporsinya itu baik dan sama, konsisten juga. Konfigurasi. Nah, kita sudah mulai memasuki penggunaan logo dalam berbagai macam media. Ketika kita menggunakan logo yang angka 75-nya di atas, Indonesianya di bawah, ini adalah logo yang utama. Dan ini bisa dipakai di media yang vertikal dan horizontal. Kemudian untuk yang seperti ini atau yang kita sebutnya horizontal, ini arahnya horizontal ya, ada 75 dan di kanannya Indonesia Maju. Ini biasanya atau bisa dipakai di bentuk media yang horizontal. Kemudian yang terakhir ekstrem horizontal, ini jadi lebih horizontal lagi atau lebih panjang lagi medianya. Kemudian tipografi. Nah, di sini ada tipografi atau, nah ini logo type-nya. Dia Indonesia Maju ini diambil dari typeface atau font dari Montserrat, typeface Montserrat, dan fontnya ini. Nah, untuk typeface ini itu adalah public domain, jadi bisa dipakai di berbagai macam kebutuhan. Jadi ini lisensinya aman untuk logonya sendiri. Kemudian untuk warnanya, ini penjelasannya ada CMYK-nya sekian biar tidak berbeda-beda dalam penggunaan logonya. Nah, ini aplikasi warna. Aplikasi warna. Nah, ini yang menarik untuk dikupas di sini. Sebenarnya boleh nggak sih logo itu punya berbagai macam warna? Nah, karena adanya visual identity, jadi ada panduan utama, jadi logo itu boleh memiliki berbagai macam atau alternatif warna yang mana disesuaikan dengan medianya. Contohnya di sini dengan latar belakang putih, logonya itu bisa menggunakan warna yang utama seperti ini atau menggunakan yang flat. Ini namanya logo alternatif black white. Kalau yang bawah ini monokrom semua dengan berbagai macam latar, terang, gelap, bisa semua. Kemudian batas aman. Nah, ini batas aman. Ini yang yang tidak semua logo itu pasti memilikinya. Batas aman ini adalah jadi area minimum logo
75 ini dengan objek atau benda lain, objek atau logo lain. Jadi batasnya itu dia logonya harus di luar sini. Agar tujuannya apa? Agar logo 75 ini tetap terlihat dan tidak berdempetan dengan objek lain. Seperti itu. Dan biasanya batas aman sendiri itu diambil atau ukurannya diambil dari salah satu elemen yang ada di dalam logonya. Contohnya di sini ada ini ya, bentuk persegi dengan ukuran X, dan itu di copy di setiap tepinya. Nah itu akhirnya muncul batas amannya segitu. Itu batas aman. Selanjutnya di sini ada responsive logo. Responsive logo adalah ukuran logo agar tetap terlihat di media sekecil apapun. Di sini terlihat ada ukuran paling kecil adalah 2,5 cm. Ini untuk penggunaan logo paling kecil, 2,5 cm tingginya ya. Dan itu hanya menempatkan logo perisai saja. Nah, ketika berada di atasnya lagi ada atau space yang bisa dimasukkan logo di atasnya 2,5, itu minimal adalah 5 cm. Itu bisa memasukkan logo type Indonesia Maju di bagian kanannya. Kemudian seterusnya ada 10 cm, itu Indonesia Majunya bisa diletakkan di bawah, dan untuk yang lebih besar lagi bisa menggunakan hal yang sama. Nah, ini pertama kalinya jadi logo HUT Republik Indonesia ini punya pattern atau punya motif-motif turunan dikonstruksi atau ini ya, breakdown dari logo utamanya ini menjadi yang namanya super grafik. Super grafik ini apa sih? Jadi super grafik yaitu tadi turunan dari logo yang ada, dan tujuannya adalah untuk memberikan jadi biasanya kan kalau desainer disuruh membuat misal spanduk atau banner, dan ketika hanya boleh memasukkan logo 75-nya saja, tidak ada embel apapun atau tidak ada objek apapun yang boleh dimasukkan. Nah, di sana kan mungkin ada terjadi kebuntuan dalam seorang desainer. Nah, di sini diciptakan sebuah super grafik agar jadi yang tadinya buntu itu karena adanya super grafik itu jadi, oh iya saya mau memasukkan super grafiknya ini di dalam desain saya. Jadi ornamen-ornamen dalam ini super grafik itu nantinya digunakan untuk atau sebagai pelengkap desain saja, bukan sebagai logo utamanya. Nah, di sini nanti kayaknya ada dijelaskan. Super grafik terdiri 10 elemen yang diambil dari turunan logo 75 tahun menjadi 10 bagian dan merepresentasikan komitmen nilai luhur Pancasila. Nah, di sini di garis bawah ya, untuk pengaplikasiannya super grafik ini cukup fleksibel karena bersifat abstrak. Jadi bentuknya kan seperti ini ya, macam-macam ya. Jadi itu fleksibel, nanti mau seperti apa yang merupakan rakitan dari 10 pecahan tadi menjadi satu kesatuan bentuk. Nah, ini kemudian disatukan pecahan ini, terus disatukan. Nah, ini namanya teori Gestalt. Nanti atau mungkin di sini ada anak di kafe atau seni rupa pasti tahu itu apa teori Gestalt, yaitu bergabungan dari berbagai macam bentuk yang memunculkan bentuk baru. Nah, seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk desain super grafiknya. Selanjutnya di sini ada template. Nah, ini yang menjadi atau memberikan keleluasaan bagi seorang desainer. Di sini sudah diberikan template atau ornamen yang bisa dipakai di berbagai macam kebutuhan, agar ya tadi tidak butuh-butuh amat seorang desainer dalam membuat sebuah media, contohnya spanduk, banner, dan sejenisnya. Jadi untuk bentuk-bentuk ini seperti yang tadi dikatakan di atas atau sebelumnya, untuk pengaplikasiannya adalah fleksibel, jadi tidak harus paten seperti ini. Namun di sini pemerintah atau desainernya menginginkan visual identitinya atau orang melihatnya itu sama semua, jadi di seluruh Indonesia dengan menggunakan atau mengaplikasikan logonya ini adalah sama seperti ini bentuknya.
proporsi logo dan super grafik. Ini ya seperti ini ya, nanti sampai bawah sepertinya cuma contoh template-nya saja. Nah ini penggunaan grafis atau penggunaan logo yang benar ya, untuk berbagai macam background. Jadi untuk yang gradasi pakai logo yang warnanya monokrom atau putih, yang logonya latarnya seperti gelap seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, bisa dipahami. Mungkin ketika nanti ada yang membingungkan bisa ditanyakan. Nah ini contohnya, ini masih benar ya, penggunaan grafis yang benar. Jadi seperti ini ada ya berbagai macam. Kan tadi bentuknya fleksibel atau super grafik penggunaannya fleksibel, maka ya bentuk apapun itu boleh saja, sah-sah saja. Nah ini kita masuk di bagian kesalahan dalam penggunaan logo. Di sini ada di stretch atau ditarik ke atas. Di sini ini tulisan Indonesia Majunya ditaruh di atas, itu tidak boleh. Dikasih lingkaran outline ya, ini juga tidak boleh. Dibuat outline saja tidak boleh. Ini ditarik atau di envelope, ini dikasih outline dan seterusnya. Nah ini tidak diperbolehkan, dan sayangnya tidak semua desainer tahu tentang penggunaan logo yang seperti ini. Nanti saya kasih contoh ya, jadi bedakan saja ada beberapa penggunaan yang salah, nanti akan saya kasih tahu. Nah ini sistem aplikasinya, ini maksudnya ya sama penggunaan sistem aplikasi itu. Ketika super grafiknya digunakan di berbagai macam media seperti ini. Ya kurang lebih sama sih, ini cuma contoh-contoh atau penggunaannya saja. Nah ini saya kasih lihat beberapa media yang salah dalam menggunakan logo HUT RI yang ke-75. Kita lihatnya di Instagram, tadi saya lihat beberapa. Yang pertama ada Menba UNES. Yang kedua ada Penuh Rembang. Ini ya, saya lupa nanti. Oh nggak ada ya. Nah ini ya contohnya nih. Nah ini salah, ini nggak boleh. Mungkin teman-teman yang tahu kesalahannya di mana bisa disampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Monggo Mas Rizal atau Mbak Dila. Ya, terima kasih Mas Min atas materinya tadi.